Nah, ketika kalian masih kecil, tentunya kalian pernah kan melihat permainan seperti jungkat-jungkit dan prosotan. Kedua jenis permainan itu memang terkesan hal yang biasa saja dalam kehidupan sehari-hari, hanya sebagai peralatan untuk menghibur anak-anak. Padahal, di dalam ilmu fisika, dua alat bermain itu sebenarnya dijadikan sebagai alat yang digunakan untuk memudahkan kerja manusia. Maksudnya seperti apa? Nah, jadi jungkat-jungkit dan prosotan sebenarnya merupakan peralatan yang sesuai dengan konsep yang dinamakan pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Ayo simak berikut ada penjelasannya. Nah, yang pertama itu pengertian pesawat sederhana. Jadi, pesawat sederhana adalah suatu peralatan yang didesain untuk membantu meringankan pekerjaan manusia dengan susunannya yang sederhana. Jadi, prinsip kerja dari pesawat sederhana ini adalah dengan cara mengubah arah atau besaran dari sebuah gaya. Sementara itu, cara kerja dari pesawat sederhana ini sebenarnya memanfaatkan 3 titik utama. 3 titik utama itu perlu kita ketahui lebih dulu sebelum membahas lebih lanjut mengenai pesawat sederhana itu. Jadi, yang 3 titik utama itu adalah yang pertama itu titik tumpu. Titik tumpu adalah titik yang menjadi tumpuan beban di mana sifatnya adalah tetap. Yang kedua itu titik beban. Titik beban adalah bagian dijadikan untuk meletakkan beban yang akan diangkat. Dan yang ketiga itu titik kuasa. Titik kuasa adalah tempat yang digunakan untuk memberikan gaya kuasa, alias tempat untuk memberikan gaya dalam mengangkat beban. Nah, sebenarnya prinsip kerja dari pesawat sederhana juga terdapat dalam diri manusia. Misalnya adalah ketika mengangkat barbel. Prinsip kerja pesawat sederhana pada saat seseorang mengangkat barbel adalah telapak tangan berperan sebagai titik beban, titik tumpu berada pada siku tangan, sedangkan titik kuasa terdapat pada lengan bawah. Jadi, ketika tangan menjadi mampu untuk mengangkat barbel karena adanya titik tumpu yang memudahkan untuk mengangkat. Nah, jadi dari contoh itu tentunya sudah mulai ada sedikit gambaran kan kawan-kawan? Baik, kita lanjut ke jenis pesawat sederhana. Jadi, sejauh ini terdapat 4 jenis pesawat sederhana yang kerap ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah pengungkit atau tuas. Pengungkit adalah pesawat sederhana yang disebut paling tua dibandingkan yang lainnya. Karena pada era nenek moyang kita, pengungkit ini digunakan untuk memindahkan barang-barang yang berat. Jadi, bentuk dari pengungkit berupa batang panjang yang disanggah oleh titik tumpu. Sederhananya, bentuk pengungkit ini seperti mainan anak jungkat-jungkit. Nah, pada pengungkit ini terdapat bagian lengan kuasa atau LK dan lengan beban atau LB. Lengan kuasa adalah daerah yang digunakan untuk memberikan gaya kuasa, sedangkan lengan beban adalah wilayah lengan yang diberikan beban. Jadi, pengungkit ini memanfaatkan panjang lengan dari suatu batang untuk dapat memudahkan kerja. Semakin panjang lengan kuasa dan semakin pendek dengan lengan beban, maka akan semakin kecil gaya yang dibutuhkan. Untuk dapat menghitung besaran gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban dengan pengungkit adalah F sama dengan W dikali LB dibagi LK. Jadi keterangannya itu F sama dengan gaya kuasa atau Newton, W adalah berat beban Newton, LK adalah lengan kuasa atau meter, dan LB lengan beban meter. Sedangkan rumus untuk menghitung keuntungan mekanisnya adalah Km sama dengan W dibagi F. Keterangannya, Km adalah keuntungan mekanis, sedangkan W adalah berat beban, dan F adalah gaya kuasa. Nah, keuntungan mekanis pesawat sederhana adalah perbandingan antara gaya beban dan gaya kuasa, atau lengan beban dan lengan kuasa. Ada pula pengungkit ini masih terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, pengungkit jenis ketiga. Pada pengungkit jenis pertama ini adalah pengungkit yang posisi titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya seperti tang, palu, gunting, linggis, dan lain sebagainya. Dan pengungkit jenis kedua adalah pengungkit yang justru titik bebannya berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contohnya seperti gerobak pasir, pembuka botol, pemecah kemiri, dan lain sebagainya. Ada pula pengungkit jenis ketiga. Pengungkit jenis ketiga ini adalah pengungkit yang posisi titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Contohnya seperti alat pancing, stapler, pinset, dan lain sebagainya.
Lanjut ke jenis pesawat sederhana yang kedua adalah bidang miring. Bidang miring ini pada dasarnya seperti perosotan anak-anak. Jadi, suatu bidang didesain dengan bentuk miring agar dapat mempermudah pemindahan barang yang berat. Jadi, pada prinsipnya semakin landai bidang miring akan semakin kecil gaya yang dibutuhkan. Sebaliknya, jika bidang miring semakin curam, maka gaya yang dibutuhkan akan semakin besar. Contoh, benda-benda yang dimanfaatkan bidang miring adalah tangga yang dibuat berkelok, pisau, kapak, skrup, dan lain sebagainya. Nah, untuk rumus yang digunakan untuk mencari gaya yang dibutuhkan pada bidang miring adalah F dikali S sama dengan W dikali H. Keterangannya adalah F gaya Newton, W beban Newton, H tinggi papan meter, S panjang papan meter. Lanjut ke jenis pesawat sederhana yang ketiga adalah katrol. Katrol adalah pesawat sederhana yang memanfaatkan benda lingkaran seperti roda untuk mengangkat beban. Jadi, prinsip kerja dari katrol adalah mengubah arah gaya sehingga beban dapat terangkat. Sama seperti tuas, katrol juga memiliki 3 titik, yaitu titik kuasa, beban, dan tumpuan. Namun, yang membedakan adalah lengan yang digunakan untuk membantu pengangkatan beban berupa benda yang menyerupai tali. Nah, terdapat 3 jenis katrol, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol majemuk. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu katrol tetap, adalah jenis katrol yang paling dasar. Jadi katrol ini posisinya akan tetap digunakan. Titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh sederhana yang sering kita ketemui adalah alat timba pada di sumur. Nah, keuntungan mekanis pada katrol tetap dirumuskan dengan Km sama dengan W dibagi F. Keterangannya adalah Km adalah keuntungan mekanis, F sama dengan gaya kuasa Newton, W sama dengan berat beban Newton. Nah, yang kedua itu katrol bergerak. Katrol bergerak adalah katrol yang tumpuannya ikut bergerak bebas ketika digunakan. Katrol bergerak ini umumnya digunakan untuk mengangkat beban bahan bangunan ke atas ketika membangun gedung. Nah, rumus keuntungan mekanik pada katrol bergerak sama seperti katrol tetap. Yang ketiga itu ada katrol majemuk. Katrol majemuk adalah jenis katrol yang mengkombinasikan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Biasanya katrol jenis ini akan digunakan untuk mengangkat beban yang sangat berat. Contoh pemanfaatan katrol majemuk ini adalah crane pengangkat alat berat atau pengangkat peti kemas. Nah, yang terakhir adalah jenis pesawat sederhana yang keempat adalah roda berporos. Adalah pesawat sederhana yang memanfaatkan roda dan poros. Jadi, ketika roda berputar, maka poros juga akan ikut berputar. Contoh pengguna roda berporos adalah selot pintu. Pintu dapat terbuka ketika daun pintu diputar agar memutar selot di dalamnya. Dalam alat tersebut, daun pintu berfungsi sebagai roda. Selain itu, roda berporos juga dimanfaatkan dalam setir mobil yang memudahkan seseorang untuk menggerakkan roda untuk berkelok. Nah, bagaimana penjelasan yang saya terangkan tadi teman-teman? Tentu akan mendapatkan keuntungan bagi yang menggunakan pesawat sederhana. Nah, berikut ini yang merupakan keuntungan menggunakan pesawat sederhana adalah yang pertama itu memudahkan pekerjaan terutama yang berkaitan dengan pengangkatan beban. Yang kedua itu membuat kemampuan gaya menjadi beberapa kali lipat. Yang ketiga itu mengubah arah gaya. Dan yang keempat itu mempercepat pekerjaan kita. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai pesawat sederhana. Nah, bagi teman-teman yang sudah melihat video penjelasan pada materi pesawat sederhana yang saya jelaskan ini, semoga dapat membantu teman-teman dan dapat mengembangkan pengetahuan teman-teman untuk mengetahui lebih dalam pesawat sederhana itu. Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye.